SpongeBob, it's your birthday. Congratulations. Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Masih santuykah hari ini? Jangan lupa ngopi ya sob, biar nggak panik, oke sob? Nah, kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian nih dengan mereview film terbaru dari episode SpongeBob SquarePants. Nah, film kesukaan Mimin dari bocil sampai segede ini nih bercerita tentang SpongeBob yang merayakan ulang tahunnya. Kira-kira kali ini SpongeBob ulang tahun keberapa ya? Apakah sobat ada yang tahu umur SpongeBob? Nah, nanti dari video ini kita akan tahu berapa umur dari SpongeBob SquarePants. Oke sob, tanpa banyak ngomong, sebelum nonton cari posisi paling enak, siapkan cemilan, logarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film memperlihatkan Peci si bajak laut yang sedang ingin pergi ke suatu tempat dengan mengendarai mobil yang mirip dengan kapal. Ternyata di sini ia membawa sebuah kado yang rencananya kado itu diberikan kepada SpongeBob yang sedang ulang tahun hari itu. Namun sangat disayangkan, perahu yang ia kendarai saat ini sedang mogok. Lalu muncullah Poti yang memberitahukan bahwa kemungkinan Peci belum mengisi bensin perahunya. Peci pun mengusir Poti karena ia merasa terganggu. Lalu Poti pun mengatakan jika ia melihat masalahnya dan ia pun mengetuk palu perahunya, berniat ingin memperbaikinya. Namun yang terjadi malah Peci terlempar dari perahunya. Peci pun menyerah dan ia berniat untuk berjalan kaki saja. Ia pun mengambil kadonya dan melihat ke arah mana angin bertiup. Kemudian ia meniup tangannya dan muncullah layar kecil. Seperti halnya perahu layar, layar yang tertiup angin membawa Peci pergi mengikuti arah angin yang bertiup. Aduh, ada-ada aja nih film ya. Scene lalu berpindah ke dasar laut. Terlihat SpongeBob yang dibangunkan jam wakernya. Di sana ada Gary yang sudah bersiap mengucapkan selamat ulang tahun kepada SpongeBob. SpongeBob pun tak menyangka jika Gary mengingat ulang tahunnya. Gary lalu memberi hadiah berupa jaring ubur-ubur yang terbuat dari lendirnya. SpongeBob sangat menyukainya, namun saat dipakai jaring itu pun hancur. Meskipun demikian, SpongeBob mengatakan jika itu adalah hadiah terbaik yang pernah ada. Di sisi lain, di kediaman Patrick, terlihat Patrick dan kawan-kawan sedang begadang sepanjang malam untuk membuat kejutan SpongeBob yang saat itu sedang ulang tahun. Sandy masih dengan sabarnya mengajari Patrick yang tidak paham sama sekali atas rencana mereka untuk membuat kejutan ulang tahun SpongeBob. Rencananya nih, Patrick akan mengajak SpongeBob keluar dengan berjalan-jalan mengelilingi kota, sedangkan mereka akan masuk ke rumah SpongeBob untuk mendekorasi rumahnya. Namun di sini, untuk kesekian kalinya, Patrick masih belum paham dengan rencananya. Ketika jam waker Patrick berbunyi, tiba-tiba ia mengingat semua rencananya. Ia bahkan tahu jika ia harus mengajak SpongeBob pergi jalan-jalan. Mereka pun sangat terheran melihat Patrick yang paham akan rencana itu. Kemudian Patrick pun mengetuk pintu untuk bertemu dengan SpongeBob. Namun saat SpongeBob membukakan pintu, Patrick malah ngeblank nih dan ia seakan lupa dengan semua rencana yang sedang dibuat sebelumnya. Tak berselang lama, bus yang akan membawa mereka berkeliling kota pun tiba. Dengan segera, mereka pun menaiki bus itu dan pergi untuk berkeliling kota. Tuan Crab menyuruh mereka untuk segera masuk, namun tidak dengan Pak Tua. Tuan Krabs tak memperbolehkannya masuk, dikarenakan ia akan dijadikan sebagai pengintai. Jika SpongeBob tiba, Pak Tua akan berteriak agar orang yang di dalam bisa bersiap menyambut SpongeBob. Mereka pun saling bergotong royong untuk mengeluarkan barang-barang SpongeBob. Namun Tuan Crab hanya membawa kaktus dan bahkan menaiki kursi yang diangkat plankton. Aduh, dasar nih si Tuan Crab.
Lalu Squidward yang sudah selesai jogging pun pulang. Namun betapa terkejutnya ketika ia membuka pintu rumahnya. Ternyata ada barang-barang SpongeBob di sana. Sandy pun merayu Squidward untuk membantu mendekor rumah SpongeBob sambil menyanjung Squidward yang terkenal sebagai pendekor nomor 1 di Bikini Bottom. Scene berpindah pada SpongeBob dan Patrick yang sedang mengelilingi kota menaiki bus yang mirip akuarium. Sopir bus mengatakan jika tujuan mereka adalah permukaan. Sang sopir mengenalkan dirinya yang bernama Ryuk. Ia pun membacakan peraturan bus wisata itu. Karena SpongeBob sedang ulang tahun, Ryuk pun menyelamati SpongeBob. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan. Kini mereka sampai di jalan Upsy Daisy dan bersiap untuk lepas landas. Karena bus itu tidak kuat menanjak, maka bus itu butuh dorongan. Lalu muncullah kapal selam besar yang mengangkat bus itu untuk pergi ke permukaan. Mereka pun kini sampai ke permukaan dan mengucapkan selamat tinggal untuk Frenzy, si pengemudi kapal selam. Ryuk membawa mereka mengelilingi tempat itu. Ryuk mulai menjelaskan tempat itu dan menyebut para manusia dengan sebutan jerapah pantai yang hampir telanjang. Kini mereka pun sampai di sebuah pesta pantai. Dan di sana ada sebuah pertunjukan. Pembawa acara yang bernama Benny McSpin mengajak mereka semua untuk memakan kacang. Kemudian diadakan sesi tanya jawab, yang salah akan dilempar kacang, dan yang benar juga akan dilempar kacang nih. Patrick yang melihat kacang-kacang itu pun menjadi sangat kelaparan dan menginginkan kacang itu. Ia merebut setir kendali bus dan mengikuti sesi tanya jawabnya. Alhasil, ia pun diberi banyak kacang. Kacang-kacang itu pun dimakan semua oleh Patrick beserta air yang mengisi bus itu. Pada akhirnya mereka semua pun menjadi kering karena kekurangan air. Untung saja di sana ada tempat untuk bersih-bersih dan Ryuk pun mengisi air. Akhirnya mereka semua selamat dari kekeringan. Kembali ke dasar laut. Terlihat Pak Tua yang sedang tertidur. Sedangkan di dalam rumah SpongeBob terjadi keributan nih. Semuanya ingin mendekor rumah SpongeBob dengan gaya mereka masing-masing. Mereka pun saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Sandy di sini mencoba menengahi percekcokan di antara mereka. Karena masing-masing dari mereka semua mengetahui apa yang SpongeBob sukai. Jadi Sandy menyarankan bagaimana jika mereka masing-masing menghiasi satu bagian rumah. Sandy pun membuat garis batas yang menjadi tanda wilayah mereka dalam mendekorasi ruangan-ruangan itu. Mereka pun mulai sibuk menghiasi ruangan yang telah dibagi oleh Sandy. Namun yang paling aneh adalah dekorasi dari plankton nih yang bertema penyiksaan. Tak berselang lama, tamu-tamu SpongeBob pun mulai berdatangan dengan membawa kado mereka masing-masing. Tak terkecuali dengan Larry yang antri untuk memasuki rumah SpongeBob. Para tamu pun mulai memasuki rumah SpongeBob. Terlihat ada orang tua SpongeBob juga ada di sana. Ibu SpongeBob sangat kagum nih dengan SpongeBob yang memiliki teman-teman yang menurutnya sangat menarik. Di bagian Tuan Crab, ia mendekor ruangan SpongeBob seperti halnya restoran Krabby Patty. Bukan Tuan Crab namanya kalau tidak bisa memanfaatkan sesuatu menjadi uang. Ya, nampak di sana ia sedang berjualan Krabby Patty. Dan benar saja, ia pun untung banyak nih. Berbeda dengan Tuan Crab, Plankton mendekor ruangannya bertema penyiksaan. Ia pun mulai mempraktekannya dengan para tamu undangan yang menjadi bahan uji coba alat-alat itu. Banyak tamu yang berdatangan, namun SpongeBob belum terlihat batang hidungnya. Hal itu membuat acara tersebut nampak sedikit ricuh nih. Makanan pesta pun dimakan habis oleh para tamu sebelum kedatangan SpongeBob. Karena itu seharusnya kejutan yang disiapkan untuk SpongeBob. Masalah demi masalah pun terjadi. Hal itu membuat Sandy semakin marah. Lalu, Sandy memiliki ide bagus untuk mengulur waktu sambil menantikan kehadiran SpongeBob.
Ia pun memutar lagu dansa dan mengajak semua orang untuk berpesta. Scene berpindah pada SpongeBob dan kawan-kawan. Saat sedang dalam perjalanan mengelilingi permukaan, tiba-tiba SpongeBob panik dan menyuruh Roop menghentikan bus itu. Ia menanyakan sebuah tempat yang ada di sana. Roop menjelaskan bahwa itu adalah sebuah tempat yang dinamakan penjara ikan. Ia lalu menenangkan mereka semua dan berkata jika mereka tak akan berakhir di tempat itu. Lalu, hal yang tak terduga pun terjadi, di mana ada seorang wanita yang mengangkat mobil wisata itu. Ia mengira bahwa itu adalah sebuah akuarium biasa. Pada akhirnya, wanita itu membawa mobil wisata ke dalam tempat penjualan ikan itu. Kembali lagi ke dasar laut. Terlihat rumah SpongeBob yang hampir hancur karena pesta ulang tahun itu. Nampak Sandy dan kawan-kawan sangat kelelahan nih, dikarenakan harus berdansa sambil menunggu kedatangan SpongeBob. Scene berpindah lagi kepada SpongeBob dan kawan-kawan yang ditaruh di tempat penjualan ikan. Roop mencoba menenangkan mereka semua dan mencoba mengemudikan busnya kembali. Namun sayangnya, bus itu terhimpit oleh akuarium lain yang ada di sana, jadi mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Di tengah ketegangan itu, Patrick melihat sebuah ikan betina. Karena kecantikan ikan itu, ia pun jatuh cinta nih kepada ikan itu. Bahkan, Patrick ingin sekali menciumnya nih. Patrick yang ingin segera bertemu dengan ikan itu pun memiliki sebuah ide agar bus Roop bisa bergerak. Dan tiba-tiba bus pun bergerak. Ternyata itu adalah Patrick yang mendorong bus itu, sehingga mereka pun bisa terbebas dan bisa meninggalkan tempat itu. Namun SpongeBob mengatakan jika ia tak bisa meninggalkan ikan-ikan yang ada di sana. Apalagi saat itu Patrick sedang jatuh cinta kepada salah satu ikan itu. Pada akhirnya, para ikan pun dibawa bersama dengan bus wisata itu. Nampak di sana, Patrick sedang diciumi oleh ikan yang ia cintai nih. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. SpongeBob pun mengucapkan selamat tinggal pada permukaan. Ia berjanji takkan pernah melupakan permukaan. Bus wisata pun menaiki kapal selam Friendship. Lalu kapal selam itu mengantarkan mereka semua untuk kembali ke dasar laut. Dan di sini pun Patrick harus berpisah dengan ikan yang ia cintai karena mereka memiliki kehidupannya masing-masing. Scene berpindah pada Patchy si bajak laut yang kini ia sudah sampai di pantai. Patchy mencari pulau SpongeBob untuk mengantarkan hadiah yang akan ia berikan kepada SpongeBob. Potty menyarankan kepada Patchy untuk menaiki sebuah peralatan perang. Alhasil dengan alat itu Patchy bisa mendarat ke pulau itu dengan selamat. Lalu Scene memperlihatkan SpongeBob dan kawan-kawan yang sudah sampai di tempat rumahnya. Setelah SpongeBob turun, Roop meminta maaf karena sepanjang perjalanan belum bisa menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada SpongeBob. SpongeBob pun meminta Roop menyanyikannya sekarang juga. Roop lalu mengajak semuanya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk SpongeBob. Namun, tak sampai menyanyikannya, Roop menyenggol kendali bus hingga akhirnya bus yang mereka tumpangi pun melaju cepat. Lagi-lagi, SpongeBob belum bisa mendapatkan lagu selamat ulang tahun untuk dirinya sendiri. Pak Tua yang melihat kedatangan SpongeBob pun berteriak untuk mengingatkan ke yang lainnya agar bisa bersiap-siap. Namun, SpongeBob dan Patrick malah memulangkan si Pak Tua itu dengan memberikan roda di kakinya. SpongeBob pun mulai masuk ke rumahnya yang nampaknya sudah hancur nih. Betapa terkejutnya SpongeBob karena di sana sudah ada teman-temannya yang menunggu kedatangannya. Ya meskipun sudah pada kelelahan sih, namun SpongeBob terlihat sangat gembira akan kejutan itu. SpongeBob sangat berterima kasih nih kepada mereka semuanya. Tak lama kemudian, SpongeBob tertimpa oleh kado raksasa sampai-sampai membuat mukanya copot. Karena penasaran, SpongeBob pun membuka kado itu. Dan kado itu berisikan kepala Patchy si bajak laut yang mengucapkan selamat ulang tahun ke SpongeBob. SpongeBob pun terharu akan hal itu.
SpongeBob mengatakan jika dirinya masih belum mendapatkan lagu selamat ulang tahun untuk dirinya. Patsy pun memberikan lagu selamat ulang tahun kepada SpongeBob yang dinyanyikan bersama-sama dengan teman-teman dari SpongeBob, dan film pun tamat. Oke sob, itulah rangkuman dari film kartun SpongeBob dengan tema perayaan ulang tahun SpongeBob. Nah, kira-kira berapa nih umur SpongeBob? Ada yang tahu? Jika kita mencarinya di internet, dilansir dari roblika.co.id, SpongeBob dan perusahaannya telah muncul di layar TV di seluruh dunia selama 20 tahun hingga sekarang. Nah, kemungkinan umur SpongeBob sudah lebih dari 20 tahun nih. Wah, ternyata udah sangat lama ya kartun SpongeBob menemani masa kecil kita dari generasi ke generasi. Mimin ucapin terima kasih untuk SpongeBob yang menemani masa kecil Mimin. Oke sob, cukup sekian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sukses terus untuk SpongeBob dan happy birthday SpongeBob.